إلى هذه خلقنا صلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا صحن الأكبر مجند البغدادي وخصوصا yang santri Maulana Syekh Abdul Halim Al-Basri membaik kebiram wajah jumpa durat mulim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma' wa azaqahum lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah, insya Allah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah maghfirah serta hidayahnya, amin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin, kitab Syarhus Salikin, di mana kita masih membahas tentang kemarahan, yakni fi bayani dzamil ghadab, yakni menjelaskan tentang buruknya, jeleknya, aibnya istilahnya orang yang marah, yang tidak bisa menahan marah. Nah, sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwa pada kajian yang lalu, marah itu datangnya dari setan. Siapapun yang marah menjadi setan, yang memancing kemarahan juga setan, yang mendengarkan kemarahan itu kalau sabar dia malaikat, ya. Itu. Jadi kalau ibu-ibu lagi marah, maka tidak lain ialah ibunya setan itu. Gitu, ya. Kalau ada wanita cantik tapi suka marah-marah, itu adalah kecantikan setan, kan begitu. Jadi nggak usah ini. Kalau ada yang ganteng marah, ya setan. Kalau Mas Paik marah, apa? Ya, iya. Enggak kan kalau marah apa? Kalau marah setan kan? Kalau Mas Paik marah? Oke. Nah, ya, jadi setan ya. Jadi intinya ialah apapun yang marah itu ialah al-ghadabu minasyaitan. Marah itu datangnya dari setan. Udah selesai itu aja. Jadi bukan berarti setannya itu apa tuh kedimi-kedimi, apa tuh kedimi-kedimi apa ya? Kedimi-kedimi itu bahasa Belanda soalnya. Jadi kedimi-kedimi itu maksud diam-diam kemudian datang ke orang kemudian wujudan, tidak. Ya, yang harus kalian tahu bahwa setan itu predikat, sifat dari orang yang marah. Maka kalau orang marah itu pada hakikatnya ya setan itu. Seperti contoh begini, kalau di dalam Al-Quran nih, Allah menyatakan bahwasanya kita dilarang untuk menjadi orang yang suka membuat mubazir, karena tusrifu, berlebihan. Nah kemudian ayat itu langsung datang,
Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Nah, sesungguhnya orang-orang yang suka mubazir itu ialah menjadi teman-teman, sahabat-sahabat, saudaranya setan. Nah, berarti jadi saudaranya setan. Tidak ada yang menjadi saudara setan kecuali dari bangsa setan. Nah, itulah. Jadi kalau kalian tahu setan, setan itu jangan kebayang setan itu kayak dedemit, bukan. Setan itu predikat, dedemit beda ya. Setan kalau di di Sunda itu diseset keluar ketan. Nah, lemper tuh ya. Ya. Setan itu. Jadi setan itu begitu memang. Jadi siapapun sifat yang muncul padanya itu setan. Jadi kalau kalian nanti lihat di nafsu lawama, sifat-sifat nafsu lawama itu sifat-sifat setan. Maka yang bersifat nafsu lawam tidak lain ialah setan. Maka kalau kalian ingin tidak menjadi setan, maka jangan marah. Jadi kalau kalian muncul marah, langsung nasihati oleh diri kalian sendiri. Ya Allah, jangan sampai jadi setan, jangan sampai jadi setan, jangan sampai jadi setan. Akhirnya karena di depannya tambah, jangan sampai jadi setan. Kepalang dia setan deh gue udah. Nah kalau wanita setan itu sama aja kuntilanak gitu loh ya. Nah itu. Nah kita lanjutkan. Kemudian pada kajian yang lalu telah dibahas juga bahwasanya untuk meredam kemarahan itu ialah dengan dua cara. Pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal perbuatan. Dengan ilmu sudah dibahas, yaitu bahwasanya ilmu itu ada 6 perkara. 1-4 sudah dibahas pada kajian yang lalu ya. Nah sekarang meredam kemarahan ya, yang keempat dari ilmu, yang kelima dari ilmu. 1-4 sudah dibahas kemarin ya. Nah sekarang yang kelima. Nah, apabila seseorang marah, yang kelima ini, yaitu hendaklah ia memikirkan sebab yang membawa marah itu. Yang membawa marah itu, yaitu membawa marah seseorang itu, maka yaitu tiada baginya daripada sebab, yaitulah seperti dikatakan setan baginya di dalam hatinya. Mengapa? Tidak engkau marah akan orang yang menyakiti akan dirimu, atau orang yang memberi rasa malu atau membuat fitnah terhadap dirimu. Kenapa engkau tidak malu terhadap Allah Subhanahu wa taala kalau dikatakan kamu itu setan? Nah, ini harus ditekankan kembali ke dalam diri kita bahwa kita harus tahu persis tentang sifat-sifat setan itu, yakni bahwa marah itu setan. Apabila muncul marah, langsung yang seperti Bapak tadi jelaskan, ingatkan bahwa yang marah itu ialah setan. Berarti diri kita bisa menjadi setan. Siapapun bisa menjadi setan. Jadi jangan menuding orang lain setan, tapi diri kita ialah bisa menjadi setan. Coba kalau ibu-ibu bisa mengamalkan seperti ini, rasanya sulit untuk marah. Mau marah, wah setan urusannya. Itu udah muncul marah lagi, setan nih. Udahlah, daripada kalian jadi setan, masih mending mati syahid. Percaya deh. Kenapa? Kalau kalian menahan marah, akhirnya menahan marah sampai akhirnya batuk-batuk. Setelah batuk-batuk akhirnya kalian nyesek, akhirnya sampai ke jantung sampai berhenti napasnya, plek, mati syahid. Jadi nggak usah khawatir, kalian akan masuk surga. Jadi jalan pintas untuk kalian masuk surga ialah biarkan suami kalian memancing kemarahan kalian hingga kalian jantungnya berhenti. Nah itu jalan pintas masuk surga itu. Ya. Jadi biarkan saja, nah itu loh. Jadi jangan kalian terpancing oleh kemarahan. Bapak sudah jelaskan pada kajian yang lalu, yakni bahwasanya Allah menyuruh malaikat untuk menguji, mencoba semua hamba-hambanya turun, yaitu dengan berbagai macam cara ujian dan cobaannya. Ujian dan cobaannya dengan berbagai macam cara, apa saja sih? Banyak ujian dan cobaannya itu, yaitu didatangkan teman yang membuat marah-marah kita, didatangkannya saudara yang menyebabkan kita marah, didatangkannya orang lain yang menyebabkan kita marah,
dihadapkan situasi dan kondisi yang memancing kita marah, terus semuanya dihadapkan oleh Allah. Itulah yang diisyaratkan bahwasanya iblis pada saat berjanji di hadapan Allah minta untuk diberikan panjang umur dan minta diberikan keleluasaan untuk menggoda anak cucu Adam dan menarik sebanyak-banyaknya anak cucu Adam menjadi pengikutnya, yaitulah akan mendatangi anak cucu Adam dari depan, kiri, kanan, belakang, atas, bawah, luar, dalam. Itu setan, itu cara mendatanginya. Gimana cara mendatanginya? Dengan berbagai macam cara. Jadi bukan wujudnya setan kutuk gitu loh. Enggak. Yaitu dengan wujud yang bersifat setan. Suami suatu saat berwujud menjadi sifatnya tuh setan. Anak bisa berwujud sifatnya menjadi sifat setan. Pokoknya yang memancing kemarahan. Itu aja prinsipnya. Teman datang dalam wujudnya itu sebenarnya wujud teman, tapi sifatnya sifat setan. Kenapa? Karena teman datang langsung nih. Begini contohnya, teman datang, ya. Setelah datang, kemudian kalian sudah siap-siap mau ngaji, langsung teman datang, kamu kenapa? Gitu loh. Ngapain mau ngaji? Sok alim aja kayak mau masuk surga, mau ngaji. Kita pergi aja sana. Udah macam-macam. Kan sebel tuh. Dulu perasaan kamu nggak pakai kudung, sekarang pakai kudung. Tumben amat kamu. Emang mau jadi wanita soleha? Gitu. Udah macam-macam. Ngomong dengan bercandanya karena biasa berkelakar pada zaman dulu. Ternyata teman masih begitu, kan terpancing kemarahan kalian. Kalau kalian terus muncul marah, udah itu berarti udah kena oleh setan. Coba kalau kalian langsung, ya Allah ternyata temen ini masih tetap jadi setan, betah amat dia jadi setan, kan gitu. Dalam hati enak, jadi langsung luruh dalam hati, langsung luruh, oh iya semoga saya tidak terpancing setan. Kemudian kalian langsung bilang, mau ngaji mau ikut? Nah terus dia males amat ngaji. Ya udah kalau gitu kamu pergi aja, selesai kan enak. Coba di jalan juga kepancing lagi. Kenapa? Kalian naik motornya disenggol, gitu kan? Disenggol marah seumpamanya, mencaci maki dan macam-macam. Apa lagi? Kalian lagi di kantor seumpamanya dipancing kemarahan. Kenapa? Yaitu temennya ngomong, katanya kamu ini selingkuh ya sama si Ayah. Wah kan ribet banget kan? Orang nggak ketemu juga, nggak pernah ngapa-ngapain juga nggak pernah, kok tiba-tiba selingkuh gitu loh. Udah muncak marah. Nggak perlu kalian marah. Selingkuh, iya. Tahu dari mana? Itu kata si temen itu tahu dari mana gitu. Nah itu fitnah. Udah selesai dulu. Ya tapi kan gimana dong? Saya marah gitu. Dikatain nggak usah marah. Nggak usah marah tapi selesaikan dengan baik. Kalau suatu persoalan diselesaikan dengan kemarahan, akan bertambah panjang urusannya. Percayalah, akan bertambah panjang. Contoh, begini. Kalau kalian di jalan, kemudian kalian kesenggol sikutnya, ya maklum di mall kan desak seumpamanya, orang jalan nengok kanan kiri, kesenggol tangannya, kemudian kalian tasnya sampai jatuh kalian marah, secara refleks tangan kalian kebiasaan langsung nempeleng orang itu, plak gitu loh. Orang itu marah lagi, nonjok gitu loh. Nah, udah tonjok kan kalian jatuh, ada teman kalian lagi nonjok lagi, sana ada punya teman lagi nonjok lagi, rame-rame berantem di situ. Udah tahu apa tuh rame-rame berantem, urusannya sama-sama marah, akhirnya dibawa ke security nggak puas, bawa ke kepolisian. Coba kan tambah panjang urusannya. Kenapa? Itu akibat tidak piawai meredam kemarahan yang ada di dalam dirinya, ya. Tuh udah jelas. Jadi intinya sederhana. Kalau kalian mau jadi orang yang baik dan benar, meredam kemarahan itu ialah dengan memperhatikan diri kalian sendiri, kita sendiri,
Jangan sampai kita ikut-ikutan menjadi setan. Awas loh ya, menjadi setan. Percayalah bahwa setan itu ialah tercipta dari api. Api yang berkobar di dalam hati kita ialah ada rasa panas, ada rasa sebel, ada rasa wah itu yang akhirnya menjadi sebuah kemarahan. Sudah jelas. Jadi yang kelima ialah intinya pada saat datang marah kita langsung melihat kembali ke dalam diri kita bahwa kemarahan itu akan merugikan diri kita sendiri. Bahwa marah itu ialah akan menyebabkan persoalan. Kalau pada pengajian yang lalu, bahwa marah itu yang keempat, bahwa marah itu disamakan dengan anjing yang suka menggonggong. Nah itu loh ya. Anjing itu udah najis lagi ya. Udah disamakannya dengan yang najis-najis itu awas bahaya ya. Dah, kemudian yang keenam. Yang keenam, apabila dirimu marah ya terhadap seseorang, maka hendaklah engkau ketahui, engkau fahami bahwasanya orang yang marah itu pada hakikatnya tidak ridho tentang perbuatan Allah Ta'ala yang diperlakukannya atas hambanya itu, dan tidak ridho pula dengan kehendak Allah Ta'ala yang tidak sesuai dengan kehendak dirimu. Yang demikian itu adalah orang yang akan mudah marah dan termasuk golongan orang yang jahil, yaitu manusia yang jahiliyah, yang bodoh. Nah, jadi begini, nah ini harus ngerti ilmu tauhid. Kalau datang kalian marah, penyebabnya adalah seseorang atau sesuatu yang di depan kalian, maka pandanglah bahwa itu hakikatnya didatangkan oleh Allah, bahwa itu perbuatan Allah. Manusia kan digerakkan oleh Allah. Manusia itu hukumnya atau ketetapannya itu sebagaimana hadis yang menyatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan daya dan upaya Allah. Jadi hakikatnya manusia itu tidak punya daya dan upaya. Dia bisa bergerak, digerakkan oleh Allah. Dia bisa memancing kemarahan kita, itu digerakkan oleh Allah. Dia bisa melakukan apa saja, itu digerakkan oleh Allah. Maka hakikatnya semua yang datang ke hadapan kita adalah didatangkan oleh Allah. Kalau kita marah dan tidak setuju dengan itu, sama saja kita marah terhadap Allah. Tidak ridho terhadap Allah, tidak ridho terhadap kehendak Allah, karena tidak sesuai dengan nafsu kita, tidak sesuai dengan kehendak kita. Itu yang sesungguhnya semacam itu ya. Kenapa tidak ridho dengan kehendak Allah, tidak senang dengan kehendak Allah? Ini akibat nafsu kita lebih dominan. Nah harusnya kita ridho terhadap apa saja yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah, Allah menyuruh, menyatakan, "Falyakhruj min tahtis sama, keluar kamu dari kolong langit ini. Falyatlub robban siwa, walyatlub robban siwa, dan carilah Tuhan selain aku," kata Allah tuh. Jadi kalau kita tidak ridho dengan ketetapan Allah, kita disuruh keluar dari kolong langit ini dan dilanjutkan, silahkan cari Tuhan selain aku. Nah, itu ya. Jadi, kembali lagi di sini, banyak orang yang tidak ridho dengan segala perbuatan Allah. Banyak orang yang tidak ridho dengan kehendak Allah. Apa saja yang didatangkan Allah menghendaki, terkadang sesuatu yang Allah kehendaki tidak sesuai dengan nafsu kita. Menurut kita itu buruk, tapi menurut Allah itu baik. Asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang yang menurut kamu buruk itu justru baik menurut Allah.
Sebaliknya juga terkadang yang menurut kamu baik justru buruk menurut Allah. Karena apa? Allah itu akan memberikan kalian, akan mendatangkan sesuatu terhadap kalian itu sesuai dengan kebutuhan kalian, kebutuhan lahir maupun batin. Kebutuhan lahir dalam arti urusan jasmania, kebutuhan batinnya dalam arti urusan ruhania. Kebutuhan lahirnya menyangkut meliputi tentang rezeki dan lain sebagainya. Tapi kalau persoalan-persoalan ruhania banyak lagi tentunya hal-hal yang lain. Seperti masalah jiwa, psikologis dalam hal ini masih banyak lagi. Yang jelas bahwasanya Allah akan mendatangkan sesuatu apapun sesuai dengan diri kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kebutuhan kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi Allah itu tidak akan memberikan beban ujian dan cobaan yang melampaui batas dari kemampuan manusia. Tapi buktinya ada orang yang bunuh diri. Buktinya ada orang yang enggak kuat menerima ujian dan cobaan. Itu bukan enggak kuat karena tidak bisa mengelola. Tidak bisa mengelola hidup. Tidak bisa mengelola perjalanannya, tidak bisa mengelola kehidupannya intinya gitu. Jadi tidak bisa, kalau orang sudah tidak bisa mengelola, itu akan menjadi persoalan. Jadi yang dikehendaki di sini ialah kalian harus bisa mengelola hidup kalian. Kalian harus bisa mengelola perjalanannya. Kalian harus bisa mengelola tata caranya. Kalian harus bisa mengelola apa saja. Kalian harus bisa dikelola. Ya. Itu yang harus kalian sadari ya. Kenapa? Kalau kalian tidak bisa mengelola dalam kehidupan, yang ada ialah marah-marah terus. Nah, Bapak sering menjelaskan kepada kalian, hidup ini persoalannya, utamanya ialah kita memandang kehidupan itu seperti kita meletakkan lensa. Kalau lensa dalam kamera, nah kalian kan pegang handphone itu, kalian sudah tahu kamera. Kalau dulu mungkin orang nggak paham tentang lensa. Kalau lensa kamera profesional mungkin itu lain persoalan. Udahlah cukup saja handphone. Nih, kalau kalian bisa lihat handphone, kalian bisa lihat kamera lain, kalian bisa lihat di dalam handphone ada gambar. Kalian bisa lihat di dalam handphone itu apabila diklik gambar kameranya akan terlihat semuanya. Apabila di zoom, semua itu jadi besar. Yang kecil jadi besar dan lebih nyata dan lebih jelas. Tapi apabila di long shot menjadi panoramik, maka menjadi indah. Sesuatu yang serem pun menjadi indah. Kalian pegang HP, foto tuh panorama yang di luar sana, ada gunung, ada macam-macam, dan itu indah di HP itu. Bahkan menjadi wallpaper dipandang-pandang hari-hari indah. Nah, tapi kalau kalian zoom, contohnya apa? Zoom itu semut atau cacing, langsung di zoom. Itu menjadi menakutkan. Menakutkan, geli, dan udah yang aneh-aneh seumpamanya. Nah, itu karena apa? Karena cara meletakkan, mengcapture situasi itu di zoom atau dijadikan panoramik. Coba, mata kita itu bagikan lensa. Telinga, pikiran, dan semua itu adalah untuk mengelola. Kalau kalian pikirannya itu selalu mengezoom persoalan-persoalan melalui pandangan mata, ya udah, semuanya jadi persoalan. Yang kecil jadi persoalan, apa saja di persoalan, semuanya bisa menjadi persoalan. Karena apa? Karena tidak bisa mengelola hidup dan tidak mau berdamai dengan kehidupan. Kalau kalian tidak mau berdamai dengan kehidupan, ya sudah, resikonya
ya resikonya ditanggung sendiri. Awas ya. Kita berdamailah dengan kehidupan, kita berdamai dengan situasi, kita berdamai dengan apa saja, yaitu dengan cara berzikrullah, ingat kepada Allah. Bahwasanya zikir terhadap Allah itu tidak cukup hanya menyebut Allah, Allah, atau la ilaha illallah, atau subhanallah. Ya tentu saja ingat seperti tadi, bahwa semua yang didatangkan di muka bumi ini adalah atas izin Allah, sesuai kehendak Allah. Itu juga namanya zikir. Jadi semua diberikan oleh Allah, itu namanya zikir, ingat terhadap Allah. Seperti firman-Nya yang menyatakan wa dzakarasma rabbih fashalla, dan ia mengingat nama-nama Allah, ya, menyebut nama-nama Allah, fashalla, kemudian ia mengadakan berconnecting dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Berhubungan dengan Allah itu maksudnya bahwa kalian harus lihat setiap apapun, ya, setiap apapun yang terjadi harus dilihat dengan kacamata tauhid, bahwa hakikatnya semua perbuatan itu didatangkan oleh Allah. Binatang diciptakan oleh Allah, apalagi manusia. Pohon-pohonan diciptakan oleh Allah, apalagi binatang. Batu, kayu, dan semuanya diciptakan oleh Allah, apalagi alam semesta dan seisinya. Innallaha khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Sesungguhnya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya, itu Allah yang menciptakan. Jadi jangan kemudian kita mengklaim, kemudian melihat sisi lahiriahnya. Coba kalau kita renungkan baik-baik, ini semua Allah yang menciptakan, semua Allah yang mendatangkan, semuanya Allah yang memberikannya. Kita akan tentram, kita akan enak, kita akan sejuk, percayalah. Kalau kita tidak melihat kepada Allah, hati kita tuh gemrungsung. Ngerti nggak gemrungsung? Terus saja bergolak terus hati itu. Kemudian sudah bergolak, akhirnya Allah meletakkan di dalam hati. Dan itulah sebagai tanda orang yang hatinya ada penyakit. Nah, kalau sudah tanda di dalam hatinya ada penyakit, Allah menjelaskan dalam firman Allah, firman lain. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit marad. Fazadahumullahu marada, maka ditambah lagi penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Tidak mau menyelesaikan, tidak mau berdamai. Nah itu, tidak mau ridho dengan situasi. Cobalah kalau diisyaratkan dalam bahasa Jawa, semeleh. Jadi orang itu semeleh dengan kehidupan. Jadi orang itu semeleh dengan situasi. Semeleh itu artinya semeleh nih. Artinya semeleh ialah nerimo dengan situasi, nerimo dengan keadaan. Nah itu maksudnya. Kalau sudah nerima dengan keadaan, nerima dengan situasi, itu akan lebih baik. Coba deh. Kita menerima dengan keadaan, kita menerima dengan situasi, itu nikmat banget hidup itu. Kalau sudah berbicara nerima keadaan, nerima situasi, itu di situ di dalamnya ada kata maklum, yang berarti memaklumi situasi, memaklumi keadaan. Kalau kalian teman itu adalah marah-marah, teman itu memancing kemarahan, saudara memancing kemarahan, semua dimaklumi. Ya maklumlah dia adalah belum mengerti, ya maklumlah karena dia belum paham, ya maklumlah karena dia lagi
menstruasi gitu loh. Kan biasa aja. Tapi ini kan laki-laki, ya mungkin dia mencret kan gitu aja. Ya itu kan begitu aja, sederhana saja. Dia enak-enak aja, dibikin enak aja. Orang marah-marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kok sensi banget, marah kok dikit-dikit gitu ya. Nah itu, jadi harus kita kelola, percayalah, kelola. Allah itu tidak akan memberikan beban lebih pada hamba-hambanya dalam memberikan ujian dan cobaan, percaya. Kalau tidak bisa mengelolanya, itu yang disebut orang merasa dirinya tuh diberikan beban lebih karena didramatisir. Setiap persoalan didramatisir. Setiap apa saja didramatisir. Coba, sakit dikit aja didramatisir. Tuh, saya lihat ada orang mendramatisir rasa sakit berlebihan. Akhirnya dibully gitu loh. Siapa? Yaitu waktu terjadi bola dunia. Itu namanya Neymar ya. Keinjak dikit guling-guling. Akhirnya banyak video yang guling-guling gitu loh ya. Itu kan dibully, itu contoh, itu mendramatisir persoalan tuh. Nah, tuh. Mendramatisir persoalan Neymar, pemain dari dari Brazil ya. Wah, itu parah itu ya. Itu contoh. Kalian mendramatisir apa lagi? Mendramatisir Contoh ini yang baru saja kena musibah, anakku Hako dan Mary contohnya. Dia pengen punya anak perempuan. 2 kali punya anak perempuan diambil oleh Allah. Nah, di dalam hadis, siapapun orang tuanya yang diambil anaknya oleh Allah sebelum ia dalam mengasuhnya, kemudian dia dalam kondisi sabar, maka Allah akan menjamin baginya ialah surga untuknya. Nah itu, karena disambut oleh anak-anak ya. Ini anak-anak yang baru meninggal ini, anak-anak yang masih kecil yang sudah sudah bernyawa ya, itu nanti di sana itu adalah akan menjadi bidadari-bidadari dengan umuran yang antara 20 sampai 30 gitu. Itu jenjang-jenjang, wah cakep-cakep gitu. Itu bidadari dan bidadara. Nah, kalau yang belum bernyawa seperti guguran dan sebagainya, itu disebutkan dijadikan sebagai hiasan. Entah itu yang disebut hiasan ya apa saja, bisa jadi dia adalah jadi pohon yang indah, dia jadi ini. Tapi makanya di surga itu pohon juga bisa berbicara, binatang bisa berbicara, semua bisa jadi kalian bisa berdialog semuanya. Bahkan kalian kalau mau nginjak daun itu langsung udah ke saya aja, dia tadahin gitu. Dan itu memang sangat dahsyat sekali di surga itu. Nah, itu contoh ya. Nah, kembali lagi kepada yang menang. Nah, kalau kena musibah semacam itu, seperti Hako atau Mary itu adalah mendramatisir, dia menangis bisa berhari-hari gitu menangis. Ada loh orang yang begitu, meninggal langsung dia klenger. Nah, tuh. Nah, ada lagi seorang wanita, dia pekerja padahal. Nah, kemudian dia dengar bapaknya meninggal dunia, dia langsung pulang di tengah jalan mati. Nah itu loh. Kenapa? Karena dia mendramatisir jerit-jerit histeris, akhirnya kena jantungnya langsung KO. Jadi mati sekalian bareng-bareng, dikubur bareng deh. Nah itu loh. Nah itu contoh, itu karena terlalu berlebihan mendrama. Itu tidak boleh. Pokoknya kita boleh sedih, boleh ditinggal suami sedih, boleh. Nah itu loh. Kalau kalian wanita ditinggal suami gak sedih, ini wanita jadi-jadian namanya kan. Nggak mungkin, dia sedih, tapi nggak boleh mendramatisir berlebihan sampai nangis guling-guling. Ada orang yang ditinggal suami nangis guling-guling, belum 40 hari dilamar mau. Nah kan aneh kan, itu contoh. Jadi nggak boleh mendramatisir. Artinya dalam kehidupan apapun sedih boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu ditinggal anaknya yang umur 4 tahun apa umur 2 tahun itu diterangkan, dijelaskan. Yang namanya Ibrahim. Itu beliau tuh berkaca-kaca, nangis gitu.
Tapi beliau menyatakan, aku ridho ya Allah yang engkau telah tetapkan, telah engkau ambil. Walaupun aku sedih. Siapa seorang ayah mana cuy? Anak segede Amaris gitu kan lagi lucu-lucunya tuh. Udah lucu tengil gitu kan. Nah udah lucu tengil, itu kan lagi lucu-lucunya gitu. Nah itu meninggal gitu loh, diambil oleh Allah. Wah kan sedih banget gitu loh. Sedih, Rasul aja sedih, nangis. Ditinggal oleh Ruqayyah, ditinggal oleh Zainab, itu nangis, sedih. Anaknya yang sudah dewasa, sudah perawan, sudah punya suami ya. Ruqayyah itu kan anak juga yang nggak nikah, kemudian akhirnya nikah dengan Utsman kan. Itu juga 2 kali, nah makanya Sayyidina Utsman tuh punya istri 2. Yaitu 2 kali punya istri anaknya Rasul semuanya. Setelah kakaknya meninggal dia turun ranjang, makanya boleh istilahnya ya, turun ranjang itu boleh. Nah itu makanya disebut Utsman itu adalah sahabat yang mendapatkan nur ain, nah, itu 2 cahaya, nah, itu. Yaitu siapapun yang bisa memperistri anaknya Rasul, apalagi anak mursyid dan sebagainya, itu adalah sama saja mendapatkan nurullah, cahaya Allah, karena rahimnya sangat istimewa, kan begitu. Nah terlepas dari itu semua, jadi nggak boleh didramatisir seperti Hako dan Mary. Bisa jadi kalau nggak ngerti agama nangis guling-guling gitu loh. Nah guling-guling dari atas sampai bawah malah tambah KO kan, repot gitu loh. Nah itu salah satu contoh nggak bisa. Ya siapa? Dia kepengin punya anak, Mary kepengin banget punya anak perempuan, 2 kali punya anak perempuan, 2 kali diambil oleh Allah. Itu tandanya Allah itu tidak setuju. Jadi kalian tidak boleh menginginkan sesuatu yang tidak tahu. Makanya kalau di dalam doa orang yang soleh benar, itu jangan engkau meminta sesuatu yang dirimu tidak tahu apa sesuatu itu. Maksudnya manfaatnya. Ini teguran Allah terhadap Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh tuh meminta anaknya itu supaya diselamatkan, Kan'am. Itu kepengen diselamatkan, ya Allah selamatkan itu anakku laki-laki yang aku cintai. Allah langsung tegur, hai Nuh, jangan kamu meminta sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Itu adalah bukan anakmu. Lahiriahnya anakmu, tapi hakikatnya bukan anakmu. Makanya inilah ada istilah anak ruhaniah, anak lahiriah. Anak lahiriah belum tentu anak ruhaniah, anak ruhaniah juga belum tentu anak lahiriah. Tapi anak-anakku semuanya insya Allah adalah anak-anak ruhaniahku juga ya. Itu sebagai contoh, itu semacam itu. Jadi tidak bisa, kita tidak boleh meminta sesuatu yang kita sendiri tidak tahu manfaatnya. Tapi kebanyakan kita kan mintanya sesuatu yang sesuai dengan nafsu kita. Contohnya, ya Allah berilah saya sehat. Apa sehat kalian itu manfaat? Ya Allah, Allahumma tawil umri, ya Allah panjangkan umur saya. Apakah umur panjang itu manfaat? Nah, tahu enggak manfaatnya? Benar enggak sehatnya itu manfaat? Ya Allah beri saya rezeki yang banyak berlimpah. Apakah kalian mendapatkan rezeki yang berlimpah kemudian bermanfaat di jalan Allah? Ya Allah berikan suamiku adalah jabatan yang sangat istimewa di sisi Allah. Di sisi manusia. Contohnya jadi menteri, jadi presiden. Apakah akan bermanfaat? Kalau kalian jadi istrinya menteri belum tentu duduk di sini. Iya loh, belum tentu ngaji gengsi. Nah, orang kita udah ibu-ibu sosiality dengan para bu menteri gitu loh. Masa duduk di sini gengsi dong gitu loh. Lah dasar kan untuk akhirat pakai gengsi-gengsian gitu. Itu contoh yang sederhana itu ya benar. Nah, itu. Jadi apa saja yang diambil oleh Allah, kalian harus yakin bahwa itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kalian, kalian harus yakin bahwa itulah yang Allah mau, bahwa kalian mendapatkan yang semacam itu. Rezeki sedikit banyak, yang penting berkah, nggak penting banyak. Banyak kalau nggak berkah percuma. Kalau kalian banyak rezekinya, contoh kalian, kalau saya coba ibu-ibu tolong jawab ya, kalian akan mendapatkan rezeki setiap harinya adalah kalian dapat 10 juta. Dapatkan setiap hari loh 10 juta. 10 juta untuk kita gede lah, tapi kalau untuk mereka ya enggak lah. 10 juta kan lumayan gitu loh. Tiap hari tuh, berarti 1 bulan itu 300 juta loh. 1 bulan tuh 300 juta. Tetapi suaminya nggak pernah pulang. Cuma ngirimin doang uangnya. Karena apa? Kerjanya di Qatar.
Ya kan? Kemudian apa? Setelah dikata di sana, yang namanya laki-laki itu nggak boleh jauh dari suami. Laki-laki nggak jauh dari suami apa? Oh, laki-laki yang namanya laki-laki nggak boleh jauh dari istri. Kalau laki-laki jauh lebih dari 2 bulan bisa, ini pasti akan ada efek lahir maupun batin. Nggak bisa. Percayalah. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keleluasaan bagi laki-laki waktu di zaman perang itu, yaitu ada istilah mut'ah. Tapi mut'ah sekarang sudah ditiadakan, dimansuhkan. Nah kalau laki-laki yang pergi jauh, kemudian lebih dari 2 bulan, ada 2 kemungkinan. Dia diam-diam selingkuh. Awas saya jangan dianggap memprovokatori kalian ya yang suaminya jauh-jauh ya. Atau dia itu akhirnya punya penyakit. Yang akhirnya sampai penyakitnya nanti menjadi prostat. Karena dia menahan, tidak mengeluarkan olinya. Karena mobil kan harus dikeluarkan, olinya harus diganti. Kalau tidak, hancur. Pasti dia akan menjadi sebuah penyakit. Tahan terus pasti akan menjadi penyakit. Dan penyakitnya akan bertambah, dan pada saat ketemu dengan istri, akhirnya dia sakit. Oleh karenanya, itu salah satu contoh. Nah, kemudian kalian dapat uang tadi 300 juta setiap bulan. Suami nggak pernah pulang dan akhirnya begitu. Pas giliran pulang, ternyata nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Kena penyakit dia nahan. Akhirnya mampet. Nah, selang kalau mampet kan nggak lancar. Kalau nggak lancar kan berarti mampet. Ya kan? Udah kan? Udah, sudah itu. Nah, udah deh. Berarti sama saja kalian punya suami tapi nggak punya ulekan, gimana? Pilih dengan rezeki yang cukup setiap hari hanya dapat 200.000 tapi berkah suami sayang, suami selalu ada di sisi kalian. Pilih yang mana? 200.000 berkah 300 juta 10 juta tetapi enggak berkah, kalian enggak mendapatkan yang psikologi dan sebagainya. Pilih mana ayo? Yang 200.000 atau yang 10 juta setiap hari? Mentanya ialah 10 juta tetapi suami baik-baik. Itu bukan pilihan, namanya serakah. Ya, itu begitu dong ya. Nah, contoh ya. Nah, kembali lagi tadi yang penting kita berkah, kita jadi tentram. Kalau kita makannya tuh rezeki yang berkah, itu nggak mudah kepancing, kepancing emosi. Marah itu enggak. Kenapa kita mudah marah? Karena makan rezekinya yang kurang berkah. Jadi mudah marah. Marah-marah. Coba deh, kalau kalian banyak makan rezeki yang kurang halal, nggak berkah, halal tapi nggak berkah, itu mudah meletup-letup, mudah marah. Maka dari itu untuk menghalalkan dan memberkahkan rezeki masuk ke dalam diri kita, ialah jangan lupa setiap makan diawali baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk menetralnya, ya, udah jelas. Jadi yang penting kita dalam hidup ini tidak boleh mendramatisir, ya. Udah, jadi keenam itu, ya. Kemudian adapun amal yang menghilangkan marah seseorang itu, maka yaitu apabila marah seseorang itu, maka hendaklah ia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu salah satunya. Dan banyak lagi hal-hal lain, atau Allahumma Rabbi, atau berdoa ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku, atau pahami baik-baik kalian menghindar orang-orang yang marah, menghindar, pokoknya kalau ada orang marah lebih menghindar. Karena apa? Dengan cara kalian melakukan wudu. Kalau diri kalian marah, berwudulah atau memaafkan, dan banyak lagi. Artinya dengan amal itu banyak sekali yang harus dilakukan. Yang penting ialah jauhi daripada orang-orang yang suka marah-marah.
Dan kalau diri kita marah, maka kita memaafkan kesalahan orang lain dan sekaligus juga kita boleh berwudu secara fisik. Itu insya Allah dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang halim, yang bisa menahan marah. Ya, itu saja. Dah selesai dan insya Allah kita akan melanjutkan pada kajian yang akan datang dengan kajian-kajian lainnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.